Iya, Pak Zaini, tadi menyambung dengan yang Pak Ramdan sampaikan bahwa kreativitas kita di dalam membuat sebuah konten informasi juga merupakan salah satu sumber literasi yang baik bagi pemilih tentunya. Nah, kadang-kadang kita punya masalah begini Pak Zaini. Kita punya konten yang sudah bagus, konten yang sudah benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ini biasanya kita diserang oleh akun-akun lain yang memiliki kepentingan lain yang juga kadang-kadang berpotensi untuk apa namanya membelokkan fakta-fakta yang ada. Nah, kadang-kadang seperti ini yang menjadi kendala bagi kita. Akun kita tenggelam jadinya. Nah, menurut Pak Anda ini salah satunya bagaimana untuk mengatasi hal ini? Baik, memang itu sering terjadi di saat-saat kampanye maupun di saat-saat yang memang krusial. Saya kira salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi peristiwa seperti itu, bisa kita bisa mungkin bekerjasama dengan Kominfo atau bekerja sama dengan Mafindo ya. Seingat saya dulu ada Mafindo di Kalimantan Barat, perwakilan pusat. Nah, saya kira kita juga bisa menggandeng lembaga-lembaga kredibel seperti mereka untuk melakukan penelusuran terhadap serangan-serangan yang yang diarahkan ke akun kita. Dan ini penting sekali Pak Ketua ya. Selain untuk melakukan semacam pertahanan, tapi ini juga berfungsi untuk memberikan semacam solusi atau jalan keluar terhadap kebuntuan. Karena jujur saja kita ini kan kemampuannya paling baru sebatas memproduksi konten, kemudian melakukan sharing dan seterusnya. Tetapi untuk pada tahap penelusuran yang lebih jauh, apakah ini akunnya terverifikasi atau tidak, kemudian berita ini adalah berita yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, mungkin kita kapasitasnya belum sampai ke situ. Sehingga kita butuh menggandeng lembaga lain, seperti Kominfo atau minimal Mafindo lah yang punya kredibel di bidang Iya. itu. Terus Pak Zaini, biasanya kalau kita ngomongnya dalam konteks dalam masa tahapan ini kan, Ya, seringnya informasi-informasi yang simpang siur ini kan pastinya di tahap masa tahapan terutama lebih khususnya di masa kampanye gitu. benar. Nah, kalau dari sisi tupoksi dari teman-teman di Bawaslu, apakah itu bisa masuk di dalam ranah pengawasan ini juga? Jelas. Saya pastikan itu jelas masuk ke dalam ranah pengawasan. Dan seingat kami dulu ya, di pilkada, bahkan di pilkadanya maksudnya di pilkada 2020, kami Bawaslu Sanggau ini mendapat mandat penugasan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap akun-akun media sosial yang diduga melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Misalnya adu domba, misalnya saling sindir-menyindir di media sosial begitu ya. Apalagi kontennya Sanggau. Dan itu sekali lagi saya pastikan itu bisa menjadi objek pengawasannya Bawaslu berdasarkan peraturan yang ada di internal Bawaslu, Pak Nah, Ketua. terima kasih Pak Zaini. Tentunya semuanya tak lepas daripada pengawasan kita semua. Betul. Karena di saat kita, misalnya contoh dari KPU, kita menyampaikan bersosialisasi melalui media sosial dan sebagainya, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tentunya bisa menjadi objek pengawasan juga dari teman-teman di Bawaslu. Benar, benar. Benar sekali Pak Ketua. Oke, kita ngopi dulu Pak, silakan. Sebetulnya Ini tak perlu di cis dulu. langsung Is. bisa. Pak Ramdan kopinya Pak Ramdan ya. Siap, siap, siap.